Ada banyak orang, saudara, ketika dia dipanggil jadi hamba Tuhan, dia begitu bersukacita. Tapi ketika dia selesai dalam pendidikan sebagai hamba Tuhan, kemudian dia pulang ke rumah dan menghadapi keluarganya. Dan keluarganya menuntut adalah apa, saudara? Yaitu uang. Yesus adalah jawaban. Kesadaran orang bijak. Mari kita renungkan sama-sama bagaimana kita menjadi orang bijak. Apa-apa saja yang kira-kira yang perlu untuk kita pelajari. Kadang-kadang kita menyikapi hal-hal yang sulit yang kita alami sebagai sebuah musibah. Padahal di balik hari itu adalah kebijaksanaan yang membentuk diri saudara. Mari kita lihat firman Tuhan, Kejadian 47 ayat 9. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku seperti orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Yang luar biasa adalah bagaimana Yakub kemudian melahirkan 12 keturunan dan menjadi keturunan bangsa Israel. Tentu dia adalah seorang panutan, karena tidak mungkin Tuhan mempercayakan begitu besar suku-suku dan dia bisa melahirkan suku-suku itu dari keturunannya dan sampai hari ini memberkati banyak orang. Saya menulis ada kurang lebih 3 kesadaran kebijaksanaan yang kita bisa pelajari di sini, saudara. Yang pertama adalah bahwa ia adalah seorang pengembara. Wah, dia tidak pernah menganggap tanah yang dia tinggal adalah tempat yang dia dijanjikan oleh Tuhan. Maksudnya begini, dia tidak pernah rasa memiliki hal itu. Loh, kok bisa? Karena kadang-kadang Anda harus tahu bahwa pengembara itu pindah-pindah tempat, tetapi sekaligus adalah janji tanah, yaitu tanah Kanaan. Yang dijanjikan itu adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu, dan itu dijanjikan oleh nenek moyangnya, yaitu Abraham kakeknya. Nah, kebanyakan orang kemudian dia menaruh hatinya kepada hal-hal yang dijanjikan, bahkan tanah itu menjadi pertengkaran. Tapi kita belajar dari kebijaksanaan daripada Yakub. Dia tidak menganggap bahwa tanah yang dia tinggal itu sebagai tempat tinggal yang dijanjikan Allah. Kenapa? Karena dia punya tempat tinggal yang sebenarnya. Di mana itu? Di Firdaus, di surga, kekal selama-lamanya. Saudara, kita mungkin perlu merenungkan, karena kadang-kadang kita hidup di dunia ini dan begitu jatuh cinta dengan dunia ini, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Orang stres menghadapi masalahnya karena dia berpikir bahwa selamanya dia tinggal. Orang kehilangan sesuatu dan dia bisa kemudian menjadi begitu tidak bersemangat, bahkan sakit, karena hatinya ada di sana. Tapi kita belajar kebijaksanaan daripada Yakub, yaitu dia tidak menganggap tanah itu sebagai tanah tempat tinggal yang dijanjikan. Tanah hati kita, ada siapa yang di dalam sini? Ada Tuhan, dan Dia memberi Anda kebijaksanaan untuk menyikapi hal-hal. Oleh sebab itu, kalau engkau memiliki Tuhan dalam hatimu, engkau sedang punya tanah hati yang baik, dan engkau akan diberi damai sejahtera. Berharaplah bukan hanya untuk di bumi ini yang sementara, tetapi yang sementara ini menentukan masa yang akan datang. Apa yang kau tabur hari ini, itu bersangkutan dengan hal yang akan datang, yang sifatnya kekal. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada. Bukan hanya untuk hidup di bumi, tapi tabunglah untuk hidup yang akan datang. Janganlah terlalu memiliki hal-hal yang ada di bumi ini. Sekalipun itu baik, tapi yang terbaik adalah
engkau punya pengharapan untuk kehidupan yang kekal. Hal yang kedua, saudara, yaitu tahun-tahun hidupnya sedikit. Maksudnya dia menyadari bahwa hidupnya ini adalah sementara di bumi. Dia sadar bahwa masih ada masa yang akan datang, yaitu masa yang kekal. Sambungan dari tadi adalah bahwa yang sementara di bumi dibanding dengan yang kekal begitu jauh perbedaannya. Anda mau yang mana? Anda mau perhatikan yang mana? Kalau saya akan memperhatikan di bumi, tetapi jauh lebih banyak adalah mengerjakan untuk hal-hal yang kekal sifatnya. Alkitab dengan tegas memperkatakan bahwa tubuh kita hanyalah kemah yang sewaktu-waktu akan dibongkar dan kita harus pindah tempat. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Tubuh duniawi kita hanyalah kediaman sementara dalam roh kita. Kemudian Alkitab juga menunjukkan bahwa tubuh masa depan kita adalah rumah yang lebih permanen dibanding dengan kemah tubuh jasmani. Anda memilih untuk merawat yang mana? Anda memilih untuk lebih memperhatikan yang mana? Maka engkau akan memperhatikan hal itu lebih daripada yang lain. Kalau engkau memperhatikan bahwa ada rumah, ada kehidupan kekal, ada manusia roh yang kita miliki, maka tujuan hidup saudara bukan lagi hanya ukuran uang. Ada banyak orang, saudara, ketika dia dipanggil jadi hamba Tuhan, dia begitu bersukacita. Tapi ketika dia selesai dalam pendidikan sebagai hamba Tuhan, kemudian dia pulang ke rumah dan menghadapi keluarganya, dan keluarganya menuntut adalah apa, saudara? Yaitu uang, kekayaan yang banyak, dan kemudian menjadi goyah imannya. Buat saya harusnya tidak menjadi goyah, tapi justru dia harus punya ketetapan untuk membuktikan bagaimana orang yang benar-benar hidup di dalam kekekalan. Engkau punya tujuan hidup akan datang, dan engkau akan berbuah. Mukamu, responmu, kehidupanmu berbeda. Orang mungkin bisa punya uang banyak, tapi kalau tidak punya kehidupan yang kekal, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya apa? Dia nggak bahagia. Ada pernah lihat orang tidur dengan rumah yang sangat mewah, tetapi keluarganya kacau, sakit penyakit, stres setiap hari, hendak bunuh diri. Saya pernah melihat orang itu. Saya pernah melayani banyak orang-orang seperti itu. Oleh sebab itu saya ingin menyadarkan kita bahwa yuk mulai pikirkan kekekalanmu. Habis dari sini saudara mau hidup, bahkan lebih dari itu, yuk lakukan sesuatu, saudara, untuk kekekalan. Kalau yang dulu saudara melayani Tuhan, hari ini yuk kembali. Nah, hari itu adalah hari yang dinanti-nantikan engkau kembali melayani. Kebijaksanaan yang ketiga adalah tahun-tahun buruknya atau penuh kesukaran dan penderitaan. Yakub mengalami itu sepanjang kehidupannya. Dia punya mertua Laban yang sangat-sangat membodohi, menipu. Beberapa kali Yakub kerja tanpa digaji, tanpa diupah. Tapi Yakub tetap tekun dan belajar sampai di akhirnya Yakub itu punya kekayaan yang lebih besar, lebih banyak dari Laban. Kenapa? Dia belajar dari hikmat yang diberikan. Waktu engkau mengalami tahun-tahun yang buruk, pertanyaannya, apakah engkau hopeless? Apakah engkau menyerah? Apakah engkau putus asa? Apakah engkau menyalahkan Tuhan dan keadaan? Ataukah engkau menyalahkan orang lain? Atau sebaliknya, engkau mau belajar, dan di sanalah hikmat dan kebijaksanaan dialami. Penderitaan dirancang bukan untuk membinasakan, tapi membuat orang berhikmat, cerdas. Kebijaksanaan dimiliki. Mudah untuk orang mendapatkan harta, tapi kalau tanpa kebijaksanaan, harta hilang percuma, tidak ada artinya, bahkan begitu mudah lenyap. Tapi orang yang punya hikmat dan kebijaksanaan, hidupnya akan diberkati, dan orang banyak akan datang bersama-sama karena dia tahu dia bersama-sama dengan orang yang punya masa depan, karena dia bijaksana. Saudara, milikilah hati, janganlah hanya mengandalkan hartamu. Apakah engkau sudah cukup bijaksana?
Dan itu tidak diberikan kepada orang. Anda yang harus menjalaninya, Anda yang harus menghidupinya, Anda yang harus mempraktekannya, dan Anda juga yang akan menularkannya nilai-nilai itu kepada orang. Orang akan melihat itu. Bagaimana sikapmu ketika engkau ditekan, ketika engkau dianiaya, ketika engkau dibodohi, ketika engkau menderita, ketika engkau ditipu, ketika engkau mengalami banyak siksaan. Apa yang menjadi respon kita? Yakub tahun-tahun buruknya penuh kesukaran dan penderitaan. Firman Tuhan berkata tidak ada orang yang menderita seperti Yakub. Ishak begitu nyaman, luar biasa. Tidak ada orang yang pengen punya kehidupan seperti Yakub yang menderita. Banyak orang yang berkata saya pengen seperti Ishak. Kenapa? Enak. Cuma ada sekali, yaitu dia mempersembahkan hidupnya waktu Abraham naik ke Gunung Moria dan Ishak dipersembahkan. Tapi saudara tahu, di akhir hidup kedua orang ini, ayah dan anak, yang luar biasa adalah Ishak waktu tuanya, dia itu tidak tahu yang mana Esau, yang mana Yakub. Matanya buta, saudara. Dan dia tidak tahu yang mana. Karena dia suka makan daging, dia memberkatilah Yakub. Padahal harusnya Esau yang mau dia berkati. Tapi beda dengan Yakub, saudara. Yakub ketika dia sudah tua, dia akan memberkati antara Efraim dan Manasye. Dan apa yang terjadi? Sekalipun matanya buta, dan dia menyilangkan tanahnya, dia memberkati, dan Manasye mendapat berkat anak sulung itu. Kenapa? Karena Manasye karakternya luar biasa. Hari ini saudara, apa yang kita belajari dari ini? Yaitu penderitaan ujungnya adalah kedewasaan secara rohani, kematangan seseorang, ketahanan, wisdom, kebijaksanaan itu menjadi bagian. Dan sampai hari ini cerita tentang Yakub itu begitu banyak memberkati orang. Kalau engkau sedang menderita, please jangan menyerah. Please tetap kuat dan belajar. Jika engkau sedang memikul salib, please pandang Yesus. Dia memberi engkau kekuatan. Ketika engkau putus asa dan hampir menyerah, please datang pada Tuhan. Dia akan menguatkanmu. Mungkin pertolongan tidak segera datang, tapi yang segera datang adalah kekuatannya dari Tuhan. Kalau Tuhan tetap menyuruhmu menantikan, karena dia tahu bahwa engkau kuat. Kalau engkau berkata, Tuhan aku menyerah, percayalah, dalam rencananya dia tidak pernah terlambat untuk menolong. Jangan buat kesimpulan, jangan menyerah. Kadang-kadang tekanan, masalah yang datang bertubi-tubi. Kau mungkin berkata, saya nggak tahan lagi Bapak Pendeta. Saya nggak mampu lagi, engkau tidak tahu masalah saya. Ya, saya mau berkata, saya tidak tahu. Tapi ada satu pribadi yang sama, yaitu namanya Tuhan. Yesus yang berkata, aku menanggung segala penderitaanmu. Dan penderitaan itu adalah untuk membawa engkau mengenal akan Dia. Dia hebat, Dia luar biasa. Jagalah percayamu kepadanya. Jangan pernah berhenti untuk minta tolong. Karena tangannya selalu terulur tepat pada waktunya. Dan Dia tidak pernah menolongmu setengah-setengah. Kalau Dia memberikan yang lainnya, kehidupan yang kekal, masakan Dia tidak memberikan pertolongan padamu? Kalau Dia memberikan nyawanya, masakan Dia tidak memberikan yang lainnya? Jangan pernah sangsikan. Bacalah firman dan engkau akan dikuatkan. Ini 3 kesadaran tanda orang bijak. Kalau kita tidak mengalami hal-hal ini, kita masih belum bijak. Dan hidup dengan
mungkin ugal-ugalan, sembrono, semau gue, merugikan diri sendiri dan orang lain, dan mencemarkan nama Tuhan. Saya berdoa semoga kita semua memilih untuk menjadi orang bijak di dalam menyikapi kehidupan dan perjalanan saudara. Ada 2 pertanyaan yang saya coba bagikan, dan tolong saudara komen di kolom komen. Kita saling berbagi, dan saudara-saudara yang lain juga bisa berbagi, menguatkan saudara. Pertanyaan pertama, apakah ciri orang bijak itu? Yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak menjadi bijak? 2 pertanyaan ini tolong jawab saudara. Orang bijak tidak terlihat dari banyaknya gelar, tapi dari sikap hidupnya. Gelar didapatkan di universitas, tapi pengalaman membuat engkau bijaksana. Itu harga yang lebih mahal dibayar. Orang bijak tidak fokus kepada apa yang ada di dunia, tetapi orang bijak terfokus pada nilai-nilai yang kekal. Yesus adalah jawaban.